Garis besar di sini, nah kali ini kita akan bahas terkait satu arc yang pasti akan terjadi, yaitu arc Elbaf. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Dimana Elbaf ini sadar atau tidak sudah direncanakan jauh-jauh hari loh, sejak tahun 99, 25 tahun yang lalu, terutama saat Oda membuat mini arc di Pulau Little Garden sana yang kerasa nggak tuh udah 25 tahun berlalu untuk insiden dari Little Garden yang kalian udah pada lahir belum pada saat itu. Yang mungkin awalnya hanya terkesan simpel nih, membahas terkait ras raksasa yang dikenal sangat kuat, tetapi seiring berjalannya cerita, ternyata plot terkait Elbaf ini semakin tebal sekali, apalagi kata-kata yang sangat kuat sekali dari Big Mom terkait kalau dia bisa memiliki hubungan diplomasi dengan Pulau Elbaf, dia bahkan bisa mengalahkan Shirohige, Kaido, dan Shanks yang bukankah itu perkataan yang sangat luar biasa. Nah, jadi kira-kira apa aja sih hal-hal yang seharusnya akan terjadi di saga terakhir dari Elbaf ini? Pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena habis itu udah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan karena ini akan menjadi video yang panjang yang sangat lengkap juga, jadi siapkan kopi, jeruk manis besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana awalnya saya merasa kalau Elbaf akan menjadi sebuah arc yang sangat luar biasa, yang tentu saja intro terkait beberapa hal seperti adanya God Valley, Rocks, dan seseorang dengan luka bakar yang bahkan masih menggantung sampai saat ini. Ya, terutama dari insiden God Valley lah yang kita dapatkan di flashback Kuma, ternyata malah cuma sekilas doang, yang akhirnya tidak terjawab terkait siapa sosok pentingnya, yaitu Rocks dan sisa-sisa bajak lautnya. Yang setelah itu pun kita melewati arc Egghead sampai sejauh ini, yang bukankah semakin terlihat kalau kita memang benar-benar akan masuk ke Pulau Elbaf tidak lama lagi. Yang bahkan di Jump Fest lalu, Oda sudah bilang kalau tahun ini mereka akan pergi ke pulau itu, yang sudah jelaskan jika itunya adalah Pulau Elbaf. Dimana beberapa foreshadow terkait pulau selanjutnya dari Elbaf ini itu saja sudah kita dapatkan berkali-kali, dan saat skrip ini dibuat, yaitu di chapter 1106, kita pula mendapatkan kedatangan dari ras Elbaf alias Dory dan Brogy ke Pulau Egghead. Jadi bisa dibilang Elbaf ini akan menjadi satu area pusat terkait perang besar, atau mungkin inilah The Great War yang sudah diramalkan sejak lama. Perang yang kata Oda akan membuat perang Marineford seperti jalan-jalan di taman. Ya, walaupun kita masih memiliki plot terkait pemerintah dunia dan Mary Joyce yang berisi Holy Knight, Gorosei, dan Imo, tapi entah nih, selama ini saya selalu merasa kalau itu akan menjadi dua arc yang berbeda, di mana arc terkait Love Tale dan ada juga arc terkait Mary Joyce tersebut. Karena yang saya maksud dari perang besar di Pulau Elbaf ini adalah perang bagi semua orang yang ingin mendapatkan Road Poneglyph terakhir, atau yang keempat, tentu saja itu adalah jalur menuju ke pulau terakhir, yaitu Love Tale. Nah, dimana di sini kita akan membahas pihak-pihak yang akan terlibat, tentu saja akan kita bahas lengkap di sesi berikutnya. Pertama, jelaslah dari bajak laut topi jerami yang menjadi sentral utama dari serial One Piece ini, tetapi alasannya nggak cuma karena dia ini main karakter lah, karena masih ada banyak alasan lain untuk membuat kru dari topi jerami sampai ke Elbaf, yang setidaknya terdapat dua karakter yang berhubungan sangat erat dengan Elbaf ini. Pertama, jelaslah Nico Robin yang ada hubungan dengan Jaguar de Saulo yang ternyata dia masih hidup, dan dia pula lah yang dalam kata lain menghidupkan Ohara dengan menyimpan semua peninggalan-peninggalannya di negeri Elbaf. Yang kalau kita ngomongin Robin, Ohara, dan Saulo, tentu saja terdapat satu karakter lagi yang akan terlibat, dan sudah pasti dia adalah Kuzan. Jadi secara tidak langsung hubungan Elbaf pula akan berhubungan dengan bajak laut Kurohige yang akan kita bahas sebentar lagi. Dimana karakter lain dari topi jerami dia adalah Usopp, yang ini paling jelas lah ya, terkait impiannya saja untuk Usopp sudah membahas dengan sangat baik sekali terkait dirinya yang ingin menjadi seperti ras Elbaf, terutama untuk menjadi pejuang pemberani di lautan ini. Yang bahkan keempat ras Elbaf yang sudah kita temui, yaitu dari Dory, Brogy, Oimo, dan Kasi, semuanya memiliki koneksi yang sangat kuat dengan God Usopp kita ini, yang saat ini bahkan mereka semua datang ke Pulau Egghead. Jadi lagi-lagi untuk foreshadow-nya semakin kuat, dan dengan kita semua yang melihat kalau Dory dan Brogy ini
sangat dekat dengan bajak laut Shanks juga yang akan kita bahas. Tentu saja ini akan menjadi momen di mana Usopp nantinya akan bertemu sang ayah, yaitu Yasop. Di mana sisi lain, untuk armada dari topi jerami sendiri yang dikatakan akan menyebabkan insiden besar dunia, yang dimana kita tahu satu dari ketujuh kaptennya adalah seorang ras Elbaf yang dipimpin oleh Hajrudin bersama keempat kru membernya. Yang kalian sadar atau tidak, seseorang yang mengambil buku-buku pasca serangan Ohara itu adalah Hajrudin, dan kesemua kru dari Hajrudin ini yang lagi-lagi berhubungan dengan Elbaf, armada topi jerami, dan tentu saja Ohara. Yang bahkan jika kalian sadar, Hajrudin ini memiliki flashback yang jauh lebih kuat lagi, di mana bahkan kita melihatnya dari flashback Big Mom, dan ternyata dia pula memiliki hubungan dengan Buggy yang pastinya ada hubungan juga dengan Cross Guild, yang bukankah dari sini banyak sekali benang yang terhubung hanya dengan satu pihak saja. Dimana untuk Sai dan Leo yang membuat kekacauan di Mary Joyce pasca menyerang Carlos, itu pun sudah jelas lah ya kalau mereka pastinya akan hidup dalam pelarian. Dan kalau kalian sadar, terdapat juga Admiral di Mary Joyce sana, yaitu Admiral Fujitora, yang pastinya dia kenal betul dengan Sai dan Leo yang sama-sama terjadi di insiden Dressrosa juga, yang bukankah jika kita lihat Fujitora pula yang sangat membenci dengan perlakuan Tenryubito, yang gak aneh kan kalau dia pada akhirnya nanti malah ngebiarin Sai dan Leo untuk kabur dari genggamannya. Dan yang terakhir tentu saja dia adalah Bartolomeo, di mana dia sendiri sudah menjadi incaran langsung dari seorang Yonkou, yaitu Shanks, karena dia membakar benderanya, yang tentu saja Elbaf nanti akan menjadi momen battle royale karena dari satu pihak saja terdapat musuh dan teman yang saling berbeda-beda. Lalu untuk bajak laut Shanks sendiri, dari dulu sudah pernah kita berteori nih kalau dia pastinya akan berhubungan kuat sekali dengan Pulau Elbaf, yang ternyata tidak lama terkonfirmasi kalau memang begitu adanya. Ya karena bagaimana dia menjadi seorang sahabat dari Dory dan Brogy juga, ya walaupun hubungan lengkapnya kita memang belum tahu seperti apa, karena terlihat dari bagaimana Shanks yang sangat dekat dengan bartender dan bocah Elbafnya yang udah mirip lah seperti Luffy dan Makino dulu. Jadi bisa dibilang jika Shanks dan Elbaf ini sudah seperti reguler lah, dan dia pun sudah sangat dihargai di pulau tersebut. Ya dimana jika masalah teori yang lebih dalamnya terkait Viking, Shanks itu pun sudah pernah saya bahas lengkap lah di satu video sendiri. Lalu alasan lain tentu saja terkait Yasop yang akan ada hubungan dengan Usopp yang sudah kita bahas tadi. Dan tentunya ini akan menjadi momen bagi Oda untuk menunjukkan bahwa Shanks pasti akan ada di insiden Elbaf juga. Lalu jika kita ngomongin Shanks, bukankah tidak aneh kalau kita pasangkan dengan rivalnya yaitu Kurohige? Selain karena alasan Kuzan dan Saulo tadi, terdapat beberapa hal juga yang berhubungan dengan Kurohige, yaitu yang tadi saya bilang terkait dia yang selalu dirivalkan dengan Shanks ini, serta juga dengan Luffy yang udah ibarat endgame lah ya. Teach dan Luffy ini seakan-akan mereka ini adalah arah mata angin yang berlawanan satu sama lain. Lalu terkait penangkapan Garp di Hachinosu, menurut saya dampaknya akan membuat anggota Sword dan angkatan laut besar seperti Sengoku dan Suru akhirnya mulai bergerak juga. Yang tidak hanya itu, dia pun menawan puding loh, yang ini pastinya akan membuat bajak laut Big Mom untuk bergerak juga. Dimana Kurohige sendiri dan Hachinosu bukankah berhubungan dengan Aochoku, sang mantan dari anggota bajak laut Rocks yang dia usir pasca insiden Rocky Port yang ada hubungan dengan Lau dan Kobe. Yang kalau kalian ingat di awal saya bilang jika masalah Rocks dan sisa-sisa dari bajak lautnya pasti akan berperan besar di saga terakhir ini. Dan tentu saja terkait sosok dengan luka bakar, dimana Kurohige adalah orang kedua yang membahas terkait hal tersebut, dimana pertama adalah Kid yang akhirnya dikalahkan di dekat Elbaf oleh Akagami no Shanks. Jadi bukankah banyak sekali dampak dari perbuatan Kurohige yang akan membuat pengejaran dan pergerakan di Elbaf nanti akan semakin epic. Lanjut organisasi juga yang belum lama terbentuk, dan itu adalah Cross Guild. Ya benar, dimana selama ini Buggy terkesan pasif karena dia memiliki perusahaan logistik yang sangat besar, dan dengan terbentuknya Cross Guild yang lagi-lagi sangat pasif sekali karena untuk mengumpulkan uang dan membentuk utopia militer yang diinginkan oleh Crocodile. Namun sayang sekali hal itu tidak bisa berlangsung lama karena semakin Buggy dipepet oleh kedua owner lainnya, dia malah mengeluarkan speech yang sangat luar biasa terkait
semangat untuk menemukan One Piece. Ya benar, dari sini bisa dibilang sudah pasti organisasi Cross Guild ini tidak hanya akan tinggal diam untuk menunggu orang lain bergerak, tetapi mereka lah yang pastinya akan mulai bergerak sendiri dan berlayar ke lautan untuk mengejar yang namanya One Piece dan menjadi raja bajak laut seperti yang diinginkan oleh Buggy. Dimana semua hal ini di-trigger karena Buggy yang sirik kok Seng sahabat dekatnya baru bergerak setelah sekian lama. Jadi menurut saya pergerakan Buggy untuk mendapatkan One Piece adalah dia membutuhkan Rod Poneglyph yang pastinya dengan semua keberuntungan yang dia miliki, entah bagaimana nantinya dia akan mendapatkan kesemuanya. Yang jika kita lihat dari hubungannya Buggy dan Mihawk ini memiliki koneksi yang cukup dekat dengan Akagami no Sense, dan Cross Guild udah ibaratlah perkumpulan dari mantan Shichibukai yang baru saja dibubarkan, yang entah apakah Moria dan Doflamingo pun akan bergabung atau tidak. Yang lagi-lagi Cross Guild ini mendapatkan pendanaan yang sangat besar dari Underworld Emperor atau Kaisar Dunia Bawah dalam pelaksanaan operasionalnya. Jadi bisa dibilang Cross Guild sudah menjadi organisasi yang sangat-sangat masif sekali, yang bisa dibilang setara dengan Angkatan Laut karena memiliki backup yang tidak kaleng-kaleng. Nah lanjut, pihak lain juga yang akan bergerak ke Pulau Elbaf tentu saja yang tadi saya bilang terkait Angkatan Laut dan pastinya anggota SWORD, yang entah nih Arc Egghead akan berakhir bagaimana dengan adanya Gorosei dan Kizaru yang sudah pastilah untuk Luffy dapat selamat. Dan jika pulau selanjutnya adalah Elbaf, pastinya nanti Angkatan Laut tidak akan tinggal diam saja kan, apalagi Gorosei dan Admiral terlibat di pulau sebelumnya. Yang selain karena alasan topi jerami, di mana masih ada alasan lain yaitu Kuzan yang memiliki hubungan dengan Kurohige, yang pastinya dikatakan jika dia akhirnya mengalahkan Garp juga. Lalu juga terkait fit di antara Ryokugyu yang bilang belum saatnya dia bertarung melawan Shanks, yang saat ini dia sudah menangkap mantan Shichibukai Weevil, dan pastinya ini pula akan berhubungan dengan Marco, Bakin, dan masih banyak yang lainnya. Yang jangan lupa juga kalau Sengoku dan Sword terkait dengan Garp ini yang pastinya akan ikut bergerak, yang kita juga sudah lama kan tidak melihat Vice Admiral Smoker, yang apakah ini benar-benar akan menjadi all out bagi Angkatan Laut bergerak, terutama sang Fleet Admiral yaitu Akainu yang selalu bosan karena harus menunggu di meja untuk turun gunung, yang wah ini bakal epic banget. Dimana pihak lain juga yang pasti akan terlibat sudah pastilah Warlock atau warga lokal dari Pulau Elbaf ini. Dimana selain Dory dan Brogy yang kita bahas tadi, perlu diingat juga ya, Elbaf dikenal sebagai negeri yang diisi orang-orang yang sangat kuat. Ya ingat kata-kata Big Mom di awal tadi, kalau dia bisa mengontrol Elbaf maka dia bisa mengalahkan semua orang-orang hebat. Yang bahkan kita juga melihat bagaimana pemerintah dunia selalu berulang-ulang melakukan proses yang bernama gigantifikasi, itu pun untuk menciptakan pasukan tempur yang sangat-sangat kuat sekali. Dia memang tidak untuk menjadi Elbaf biasa saja, tetapi ras raksasa kuno yang bukankah dari situ saja sudah terjawab kalau ras raksasa memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dimana selain ras secara keseluruhan, kita juga diberitahu jika sang pangeran Elbaf yang bernama Loki, yang lagi-lagi bukankah dari namanya saja sudah memiliki nama yang sangat penting sekali yaitu Loki. Yang jadi penasaran nih, apa arc dan plot yang akan Oda berikan kepada satu karakter itu. Nah lanjut, dimana pihak-pihak minor yang akan bergerak seperti yang sudah disinggung tadi adalah bajak laut dari Big Mom. Ya walau cukup sang sisi, apakah Big Mom akan ikut andil di Elbaf atau tidak, mengingat hubungannya yang sangat kental sekali dengan ras Elbaf ini. Tapi kalau dia dan Kaido ikut, menurut saya rasanya arc Wano kemarin bakal jadi percuma saja. Dimana bajak laut Big Mom yang dimaksud menurut saya adalah Katakuri dan terutama Smoothie nih yang belum berperan apa-apa sampai sekarang, yang dimana untuk adiknya sendiri yaitu Puding sedang diculik oleh Kurohige. Lalu pihak lain juga yang pasti akan bergerak adalah para supernova, di mana setidaknya terdapat satu orang lagi nih dari supernova yang belum terekspos sama sekali, dan tentu saja dia adalah Uroge, sang ras Birkan yang ada hubungan dengan Skypiea, Lunarian, Bulan, dan tentu saja sang dewa kita yaitu God Enel. Nah dimana terkait Uroge sendiri sebenarnya banyak sekali sih teori yang bisa kita bahas karena dia adalah salah satu orang yang sangat misterius setelah sekian lama diperkenalkan. Ya apakah dengan dia yang seorang Birkan seperti Enel, apakah nantinya juga Enel akan turun dari bulan yang wah ini bakal gila sekali. Dimana mungkin untuk supernova lain seperti Drake kita nggak tahu dia sekarang gimana, tetapi mengingat Kobe dan Garp yang ada hubungan dengan Luffy, rasanya nggak aneh sih jika dia nantinya ikut muncul juga. Toh bukankah di Wano Kuni dia masih berperan sangat minim sekali.
Dimana untuk Apo sendiri yang sejujurnya sangat nggak jelas banget sih peran dia di Wano Kuni dan sangat menyebalkan karena dia masih hidup seperti itu dan bahkan tidak kenapa-napa. Dan yang pastinya bakal comeback tentu saja dia adalah Kid, Killer, dan Lau yang menjadi rival utama dari Luffy. Itu pun dalam mencari Rod Poneglyph yang walau mereka baru dikalahkan oleh kedua Yonkou, kemungkinan mereka akan comeback untuk membuktikan jika mereka bisa menjadi lebih kuat lagi. Ya ibarat Luffy lah pasca kekalahan dari arc Marineford. Lanjut pihak lain juga nih yang seharusnya akan datang, tentu saja dia adalah seseorang dengan luka bakar yang walaupun kita masih belum tahu dia siapa, seharusnya orang inilah yang akan memiliki Rod Poneglyph terakhir yang tidak diketahui keberadaannya. Yang memang kemungkinannya akan sangat banyak sekali, mulai dari teori kalau Saulo lah orangnya karena Ohara yang terbakar habis, makanya nggak aneh kalau dia punya luka bakar. Lalu juga ada yang bilang jika itu adalah dragon, karena kalau kita melihat dari deskripsi Laffite yang menurut saya ini adalah hal yang paling masuk akal. Ya tapi nggak menutup kemungkinan sih ada karakter lain juga yang berhubungan, seperti apakah taunya Chopper Gaban atau seseorang kaburan dari penjara level 6 yang pasca Marineford dikatakan banyak sekali dari mereka yang kabur tetapi belum di highlight sampai sekarang, yang bukankah ini masih sangat misterius sekali. Lalu pihak lain juga yang menurut saya akan ikut andil dan paling baru terbentuk adalah Neo Match. Ya benar, ini kita dapatkan dari cover story terkait Vince Smoke Judge dan Caesar yang akhirnya mereka bersama-sama untuk membentuk organisasi ilmuwan di mana mereka memiliki dendam kepada Vegapunk, dan jika Vegapunk ada di Elbaf rasanya nggak aneh kan kalau mereka pada akhirnya akan menguasai DNA identifikasi langsung dari pulau Elbaf ini. Ya tapi kalau dari faksi yang paling saya tunggu-tunggu tentu saja dia adalah Rocks dan sisa-sisa dari bajak lautnya. Ya benar, seperti sisa-sisa Shirohige seperti Marco, Jozu, Vista, dan yang lain-lainnya yang kita masih belum tahu sekarang ada di mana. Untuk bajak laut sendiri masih ada banyak nih bajak laut lain yang seharusnya akan berperan di masa depan. Dimana untuk seseorang sebelumnya seperti Big Mom dan Kaido yang menjadi Yonkou saja sudah memiliki peran yang luar biasa di dunia One Piece. Dimana masih ada Ochoku, Silver X, Shiki yang disebutkan tapi bahkan sampai sekarang belum berperan secara langsung di cerita manganya ya, yang entah nih apa yang udah plotkan terhadap orang-orang tadi yang bahkan masih dibuat misterius setelah flashback dari God Valley. Dan sejujurnya saya pun curiga nih, apakah sosok luka bakar yang kita bahas sebelumnya dan Rocks adalah orang yang sama? Karena jika iya, wah ini bakal menjadi plot twist yang luar biasa, yang berarti ini akan menjadi misi besar terakhir untuk mendapatkan Rod Poneglyph adalah mengalahkan sang legenda yaitu Rocks di Shebek, yang wah ini gila banget. Dan terakhir tentu saja yang sudah seharusnya bergerak adalah pasukan dari revolusioner, terutama sang Supreme Commander yaitu Dragon dan lawannya yaitu pemerintah dunia. Dimana untuk Dragon sendiri berkata kalau di saat Holy Knight sudah bergerak maka pertempuran benar-benar akan terjadi. Ya walau saya sendiri pun cukup sangsi sih apakah mereka akan ikut andil di perang Elbaf atau dipersiapkan untuk arc pemerintah dunia terakhir. Tetapi kalau kalian sudah mengikuti video ini sampai sini, terbayangkan sebanyak apa karakter yang akan muncul di Elbaf nanti dan seberapa lama chapternya kalau akhirnya juga pergerakan dari pasukan revolusioner dan pemerintahan dunia akan ikut andil. Ya tapi walaupun ditunda ke arc selanjutnya, bukankah akan semakin lama bagi serial One Piece ini untuk tamat? Yang kira-kira kapan sih One Piece bakal tamat jika seperti itu? Nah karena kalau kita ngomongin ending dari One Piece yang sekarang pun kita sudah masuk saga terakhir, dan kalau dilihat terkait saga untuk Ichibu saja itu makan sekitaran 100 chapter lebih, lalu saga Alabasta pun kurang lebih 100 chapteran, Skypiea tidak terlalu banyak lah, hanya di 50 chapter saja walau sangat penting sekali. Dimana Water 7 lumayan panjang sampai ke Enies Lobby lebih dari 100 chapter, Trial Bug pun cukup singkat, dimana yang cukup panjang lagi selanjutnya adalah saga dari perang Marineford dimana dimulai dari Sabondi sampai momen sebelum time skip yang kurang lebih 100 chapter lah. Tapi menurut saya saga yang paling panjang adalah Wano Kuni karena saganya dimulai dari arc Punk Hazard. Ya bahkan untuk Wano Kuni sendiri dimulai dari chapter 909 dan berakhir di 1057. Itu saja satu arc sudah 150 chapter dan memakan waktu sebanyak 4 tahun. Kalau saganya yang kita hitung dari Punk Hazard mah, wah ini udah 10 tahun untuk keseluruhannya. Ya lagi-lagi kalau kita rata-ratain terkait saga terakhir ini memang kurang lebih sekitaran
kisaran 100 chapter lah, yang berarti butuh waktu 2-3 tahunan. Yang jangan lupa, Wano Kuni ini terasa lama banget karena kita melewati masa pandemi dari 2018 sampai 2022. Jadi jika arc Elbaf ini makan waktu sekitar 100 chapter sampai 1200 chapter nanti, kemungkinan bisa membutuhkan waktu 1-3 tahun. Dan sisa terakhirnya ya tentu saja itu adalah saga penutup dari serial ini, yaitu terkait arc pemerintahan dunia, Love Tale, dan tentu saja One Piece. Yang kalau dari kata-kata Oda, One Piece akan tamat di tahun 2024 ini. Itu pun dari interview yang bilang jika One Piece akan tamat 5 tahun lagi, yang ketika itu diwawancara pada tahun 2019. Tapi pasca pandemi, anggaplah One Piece ini ngaret sebanyak 2 tahun, maka seharusnya akan berakhir di 2026. Dan sekarang kita sudah ada di tahun 2024. Jadi menurut saya kurang lebih One Piece ini ya seharusnya bakal tamat lah di 2027 sampai 2028 untuk ngaret yang paling jauh nih dari serial ini tamat. Yang wadidaw banget kan kalau tamat di 2027, karena serial One Piece akan tembus pas banget di 30 tahunan One Piece yang rilis pertamanya di tahun 97. Oh iya, buat yang sering kemakan hoax juga nih, entah dari TikTok atau apapun yang kalian lihat, dimana katanya Oda sengaja panjang-panjangin serial One Piece biar dia makin kaya dan perintah dari editornya. Itu pun salah total ya, karena Oda sendiri sudah bilang di wawancara kalau dia tidak peduli dengan perkataan editor, penerbitnya, atau bahkan kita para pembacanya, dimana dia sendiri berkata akan membereskan dan memanjangkan cerita jika dirasa ceritanya masih belum memuaskan bagi dirinya. Ya benar, Oda ini adalah tipe mangaka yang nggak peduli sama kata-kata orang dan fokus untuk kesenangan dirinya. Hal ini pula bukankah sudah kita lihat dari munculnya Gear 5 yang sangat kontroversial sekali bagi beberapa orang, dan Oda sendiri pun sudah berkata jika Gear 5 ini muncul pasti banyak orang yang akan berkata jika itu adalah hal konyol dan banyak yang tidak menyukainya, tetapi saya tidak peduli akan hal itu. Ya benar, itulah Oda yang akhirnya membuat serial One Piece ini menjadi peringkat 1 dalam waktu yang sangat lama. Nah tapi kira-kira kalau menurut kalian sendiri, apa nih harapan kalian terkait saga terakhir dan kira-kira kapan One Piece akan tamat? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.